Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir rahimahullahu ta'ala. Hadirin, beliau menyampaikan, aturaka ma'alimta annal amru bi'awaqibiha, annal amru bi'awaqibihi faraqibil awaqiba taslam wala tamil ma'ahawal hissi fatandam. Kalimat yang sangat dalam dari beliau. Beliau menyampaikan, tidakkah engkau tahu bahwa parameter sesuatu itu ada pada akhirnya, ada pada akhirnya, ada pada dampak akhirnya, ada pada endingnya. Faraqibil awaqib taslam, maka cari tahu akhir dari sebuah perkara itu seperti apa. Maka perhatikan akhir dari sesuatu itu seperti apa. Maka cek dulu, check and recheck, akhir dari sebuah perbuatan itu seperti apa. Maka niscaya Anda akan selamat. Wala tamil ma hawal his fatandam, maka jangan Anda cenderung bersama hawa nafsu, perasaan, atau apa yang Anda lihat atau apa yang Anda dengar berdasarkan kecocokan dengan hawa nafsu Anda, maka Anda akan menyesal. Itu dalam hadirin. Anda akan menyesal. Parameternya ada pada ending. Makanya hadirin, puasa itu kalau dilihat dari awal dan tengah atau prosesnya, enak apa tidak hadirin? Puasa? Tidak. Lapar hadirin. Apa enaknya lapar? Siapa yang hobinya? Hobi kamu apa mas? Lapar Pak Ustaz. Jarang ada orang lapar. Hobi makan banyak. Haus. Siapa yang suka haus? Dan suka kehausan? Tapi akhir dari puasa adalah keledatan, kegembiraan. Akhir dari puasa dikatakan Nabi SAW apa? Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, ia memiliki dua kegembiraan. Yang pertama apa? Farhatun inda fitrihi. Kegembiraan ketika dia berbuka, endingnya. Dan farhatun inda liqa'i rabbi. Dan yang kedua adalah kegembiraan pada saat apa? Pada saat bertemu dengan Allah. Ending dari semua kehidupan ini. Jadi lihat tadi sekali. Kalau lihat dari awal, apalagi pertengahan pas siang, puasa tuh gak enak. Puasa tuh pahit. Dan kalau kita ngikutin perasaan, ngikutin hawa nafsu, bawaannya pengen apa? Es kelapa hadirin. Gitu. Pengen minuman segar, minuman dingin jam 1 siang. Itu kalau kita ikutin perasaan dan nafsu kita. Tapi kalau kita bisa membaca ibadah puasa dari hulu ke hilir, sebagaimana pelajaran kemarin, dari hulu ke hilir, dan kita lihat kaidah para ulama pada hari ini bahwa parameternya itu di mana? Di akhir. Maka kita akan mengatakan tidak kepada ketoprak, pada gado-gado, pada sayur asem, pada nasi rames padang jam 12 siang, pada es kelapa, pada fresh juice, pada latte, dan teman-temannya semua. Kenapa? Karena kita tahu akhir dari puasa ini, akhir dari rasa lapar yang tidak enak ini, akhir dari rasa haus yang tidak nyaman ini adalah apa? Kegembiraan, kata Rasulullah SAW. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, dan dua-duanya itu terletak pada apa? Ending. Yang disebutkan Rasulullah ending. Ketika berbuka itu akhir dari puasa, dan ketika bertemu dengan Allah setelah ending dari dunia, akhir dari dunia.
Jadi hadirin sekalian, inilah bias kehidupan tuh ini. Karena sekali lagi, secara umum ketaatan itu nggak cocok dengan hawa nafsu, sehingga kalau kita simpulkan di awal nggak enak, itu membuat orang berat untuk beribadah. Dan sebaliknya, dosa dan kemaksiatan itu secara umum cocok dengan hawa nafsu, enak. Maka ingat pelajaran sebelumnya, tidak mengherankan ketika banyak orang memilih dosa dan maksiat, karena awalnya enak, rasanya tuh enak. Maka tadi pentingnya ilmu, pentingnya melihat akhir, bukan langsung terpukau dan terburu-buru menyimpulkan karena enak di awal. Ini kehidupan. Jangan terkecoh dengan rasa enak di awal, rasa lezat di awal, rasa nyaman di awal, karena seringkali itu mengecoh kita. Ingat, ketika Allah berfirman tentang dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang mengecoh dan menipu. Dan inilah pentingnya ilmu. Kita harus kembali kepada ilmu, karena ilmu kita butuhkan untuk menyimpulkan sesuatu masalah dan dinamika kehidupan kita. Karena seenak-enaknya maksiat, akan ada pertanyaan, fa'ina ladzatu maksiatik. Akhirnya lezatnya maksiat itu semu dan akan hilang dengan cepat dan berganti dengan kesengsaraan. Berganti dengan kesengsaraan. Terakhir, Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya minal kufar. Di hari kiamat nanti ada orang yang kufur kepada Allah, didatangkan, dan dia adalah orang yang paling kaya di dunia, paling merasakan fasilitas dunia dan paling merasakan kenikmatan dunia. Fayuqal ikbisuhu finnari qamsa. Celupkan dia ke neraka 1 kali celupan. Maka dicelupkan 1 kali. Lalu ditanya, ai fulan, hal asabaka naimun qad? Wahai fulan, ditanya nih, habis dicelupin di neraka ditanya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan selama engkau hidup di dunia? Fayaqulu la, enggak pernah. Ma asabani naimun qad? Aku enggak pernah merasakan kenikmatan dunia dan kenikmatan dalam hidupku. Padahal ini orang yang paling hidupnya penuh dengan kenikmatan dunia. Hilang, berakhir, dan sekali celup semuanya hilang. Sekali celup di neraka. Apakah itu yang kita inginkan? Ini yang paling nikmat di dunia, bukan kita. Yang paling nikmat di dunia. Dan seringkali kita menjual akhirat kita untuk hal-hal receh dari dunia. Dan kita nggak mungkin menjadi orang yang paling nikmat di dunia. Ini yang bisa disampaikan. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.